Di dalam kepolisian ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama adalah penyelidikan, yang kedua adalah penyidikan, yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, yang keempat adalah penangkapan yang dimulai dari pasal 16 sampai ke 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan tahap yang selanjutnya dimulai dari pasal 20 sampai 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian penggeledahan yang dimulai dari pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang terakhir adalah hubungan antara penyidik dan jaksa atau penuntut umum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan adalah sebuah tahap yang terbatas, kemudian dimulai adanya pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya tindakan pidana yang kemudian akan melanjutkan tentang ada atau tidaknya penyelidikan. Dalam hal ini penyelidikan harus menerima semua laporan. Di dalam tahap penyelidikan terdapat laporan dan aduan. Di dalam laporan dibagi menjadi dua, laporan biasa dan laporan polisi, di mana dalam hal ini ada beberapa waktu yang diperhatikan. Yang pertama saat sebelum terjadinya sebuah tindak pidana, yang kedua saat terjadinya tindak pidana, dan yang terakhir adalah sesudah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini penyelidikan atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan didasarkan atas asas praduga tak bersalah, kemudian didasarkan pada hak asasi manusia si tersangka, dan ditambah dengan bukti permulaan yang cukup. Kemudian tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan didasarkan pada pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini sudah ditentukan adanya tersangka, dan untuk naik ke tahap selanjutnya maka harus dikeluarkan SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam hal ini apabila bukti permulaan kurang cukup maka akan dikeluarkan SP3, yaitu surat perintah pemberhentian penyidikan. Dalam hal ini SP3 ini akan melalui proses, yaitu diberitahukannya dilalui oleh kejaksaan, kemudian kepada korban, dan kemudian kepada tersangka. Dalam hal ini apabila si korban merasa tidak puas dengan hasil tersebut, maka si korban bisa melakukan pra peradilan. Kemudian tahap selanjutnya adalah apabila seluruh berkas sudah siap, maka dari pihak penyidikan akan mengasihkan berkas tersebut kepada jaksa atau penuntut umum. Namun apabila dalam 14 hari atau 2 minggu tidak terdapat permasalahan, maka berkas kasus ini akan dilimpahkan kepada kejaksaan atau penuntut umum. Menurut pasal 1 butir 6A, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun penuntut umum menurut pasal 1 butir 6B adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun penuntutan menurut pasal 1 butir 7 adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun mengenai penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yaitu pertama, penyidik memberikan berita acara penyidik atau yang biasa disebut BAP kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti. Dalam hal BAP belum lengkap, maka dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Dalam waktu 14 hari, BAP tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk diteliti dan dipelajari kembali. Apabila BAP sudah lengkap dan penuntut umum memutuskan untuk melanjutkan penuntutan, maka segera dibuat surat dakwaan. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan, maka dibuat surat ketetapan yang kemudian diberitahukan kepada tersangka atau keluarga atau pihak-pihak terkait agar tersangka dapat dibebaskan apabila ia ditahan. Setelah surat dakwaan dibuat, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diputus perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Tetapi apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan, maka batal demi hukum. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan hanya 1 kali, selambat-lambatnya 7 hari sebelum persidangan dimulai. Sekarang masuk ke tahap adjudikasi oleh hakim. Hakim sendiri adalah
pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan kehakiman, untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi penegakan negara hukum Republik Indonesia, yaitu berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman sendiri terbagi menjadi 4, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Untuk hukum acara pidana sendiri itu termasuk ke peradilan umum. Tahap adjudikasi sendiri adalah tahap setelah tahap pra-adjudikasi, di mana sudah selesainya BAP atau berita acara pemeriksaan dan diserahkannya pemeriksaan ke pengadilan, mulainya dari penuntutan hingga putusan. Di tahap ini juga status tersangka sudah berubah menjadi terdakwa. Lalu ada pula kewajiban hakim. Yang pertama adalah hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara. Yang kedua, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukum. Yang ketiga, hakim wajib mundur dari suatu proses peradilan apabila masih terkait dengan hubungan keluarganya. Yang keempat, hakim wajib menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti. Dan yang kelima, hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Lalu ada pula tanggung jawab hakim. Yang pertama adalah justisialis hukum atau mengadili, yaitu dalam setiap putusan hakim haruslah memberi manfaat. Yang kedua ada personalisasi hukum, yaitu setiap putusan haruslah berdasarkan personal dari para pihak yang mencari keadilan. Yang ketiga adalah penjiwaan hukum, yaitu dalam setiap putusan hakim haruslah memperkuat hukum. Yang keempat adalah pengintegrasian hukum, yaitu dalam setiap putusan hakim haruslah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah totalitas hukum, yaitu hakim harus tahu bahwa setiap perkara tertentu merupakan hasil dari pencerminan hukum pada umumnya. Lembaga Permasyarakatan atau Lapas merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik permasyarakatan. Lembaga permasyarakatan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pengamanan maksimum, yaitu sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Tahap yang kedua, tahap pengamanan medium, yaitu sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Tahap terakhir yaitu tahap pengamanan minimum, yaitu sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Lembaga permasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan ialah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, serta tercapai kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib. Serta diberikan pembekalan ilmu dan kegiatan yang berguna, supaya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, warga binaan tersebut bisa mempunyai keahlian, bekal untuk bekerja, dan membuka usaha sendiri. Advokat dalam sudut pandang pribadinya, ia mewakili kepentingan masyarakat atau klien untuk membela hak-hak hukumnya. Dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya. Dan advokat dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kepada klien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan, atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Berikut fungsi advokat. Yang pertama, sebagai seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia.
Yang ketiga, melaksanakan sebuah kode etik advokat. Yang keempat, memberikan suatu nasihat hukum atau legal advice. Yang kelima, memberikan sebuah konsultasi hukum. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan sebuah bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang sangat lemah dan tidak mampu. Yang terpenting adalah tugas utama advokat adalah melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana.